Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Saban SPDI beserta Latsar CPNS Kementerian Agama Provinsi Maluku tahun 2021 Angkatan 4 Kelompok 4 masih dengan tutor Ibu Heldi Mona Sophia Titarsole SOS MSI. Nah teman-teman, untuk podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi. Agar mempermudah kita dalam mempelajari materi anti korupsi, maka di sini saya mencoba untuk membuat mind mapping tentang materi tersebut. Baik teman-teman, dalam mempelajari materi anti korupsi, pertama-tama kita diajarkan untuk memiliki kesadaran anti korupsi. Nah, untuk bisa sadar anti korupsi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang korupsi itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Kira-kira apa saja sih dampak yang bisa terjadi akibat perilaku korupsi ini? Dampak dari perilaku korupsi ini bisa mencakup beberapa sektor, yaitu yang pertama dari segi tata ekonomi. Contohnya, terjadi pemborosan sumber-sumber daya, larinya modal ke luar negeri, dan lain-lain. Kemudian dari segi tata sosial budaya, contohnya terjadi revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Jadi terlihat perbedaan yang jauh antara pejabat pelaku korupsi dan masyarakat. Istilah kerennya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kemudian dari segi tata politik, dampak yang terjadi yaitu ketidakstabilan politik, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dari segi tata administrasi, yaitu dampaknya menjadi tidak efisien, hilangnya sumber-sumber negara, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, itulah beberapa dampak dari perilaku tindak pidana korupsi. Setelah mengetahui dampaknya, sekarang kita cari tahu apa sih korupsi itu. Dalam kamus hukum, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, kalau menurut Robert Klitgaard, K sama dengan D kali M kurang A. Artinya, korupsi itu adalah direksi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Berikutnya kita bahas tentang tindak pidana korupsi. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Kira-kira apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi? Nah, di setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda tentang tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dan pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Kemudian apa saja yang menyebabkan terjadinya korupsi? Nah, korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Nah, langkah-langkahnya lingkungan yang anti korup dan lain-lainnya. Dan yang terakhir dari mempelajari materi anti korupsi adalah memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Nah, kesadaran anti korupsi yang paling tinggi yaitu apabila kita memiliki spiritual accountability. Nah, dengan memiliki spiritual accountability berarti kita meyakini bahwa segala bentuk penyelewengan yang kita lakukan semasa hidup akan ada balasannya di kehidupan selanjutnya, sehingga kita memiliki rasa takut untuk melakukan penyelewengan, termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian, agar bisa terhindar dari perilaku korupsi, juga bisa kita lakukan dengan menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih nilai-nilai dasar anti korupsi itu? Yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab,
kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, setelah mempelajari materi anti korupsi, kita diharapkan mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur, serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekitar kita. Baik teman-teman, sekian untuk podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.